Mindset atau pola pikir termasuk suatu aspek yang akan berpengaruh pada tindakan seseorang. Jadi, tanpa kita sadari, kalau sejak awal udah punya pola pikir negatif, ya pastinya akan ngaruh ke kehidupan kita. Nah, ini yang akan kita bahas, yakni mindset negatif tentang uang yang bisa menghancurkan kondisi finansial kalian. Ayo kita bahas. Kalau kalian pernah mendengar kalimat ini terlontar dari mulut tetangga, keluarga, teman, saudara, atau bahkan di sosial media, percayalah kalau mindset ini perlahan akan membuat mereka mengubur mimpinya sendiri. Biasanya, mereka akan berdalih seperti ini. Hidup banyak uang tidak akan menjamin kebahagiaan. Malahan, jadi sumber masalah. Layaknya sinetron di TV, ada aja persoalan yang terjadi ketika kita memiliki banyak uang. Mindset ini tidak sepenuhnya benar, karena kebahagiaan itu tergantung bagaimana orang menyikapinya. Selain itu, uang juga tidak akan selalu mendatangkan masalah, karena itu juga tergantung dengan bagaimana manusia memanfaatkannya. Kalau digunakan untuk hal yang baik, pasti akan memberikan manfaat yang baik pula. Daripada memikirkan ini, coba ubah mindset menjadi gini. Semua orang pasti memiliki masalahnya masing-masing, sedangkan uang hanya sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan hidup saja. Kalau memang tidak mau mengukur kebahagiaan dengan uang, setidaknya hidup di zaman sekarang akan jauh lebih mudah kalau punya uang. Simple kan? Mungkin di antara kalian para penonton videoku sedang dalam fase baru dapat kerja, gaji kecil, belum kerja, atau bahkan udah kerja bertahun-tahun tapi masih merasa sulit dalam mendapatkan penghasilan. Sementara itu, lihat orang lain kayak enak banget bisa dapat duit dengan mudah, sedangkan kita stop di kondisi ini. Tekanan itu memang muncul secara tiba-tiba tanpa bisa kamu kontrol. Tapi ingatlah, kalau rezeki itu udah ada yang ngatur. Stigma tentang sulit sekali mendapatkan uang jangan terlalu tertanam dalam diri kalian. Fokus dengan perkembangan, fokus dengan mimpi, dan jangan pernah membandingkan apa yang kamu miliki saat ini dengan milik orang lain. Daripada seperti itu, lebih baik carilah jalan keluar yang bersifat membangun dan memberikan dampak baik untuk kalian. Jangan memilih untuk menyenangkan diri terus dengan dalih menghibur hati karena kalian merasa tidak memiliki perkembangan apapun. Nanti malahan uang kalian habis karena kegiatan-kegiatan yang sebenarnya tidak perlu sesering itu untuk kalian lakukan. Kalian pernah dengar nggak tentang stigma ini? Kayaknya memang banyak banget yang mikir hal serupa. Emang sih, kalau belum terjun itu pasti pikiran bercabang. Butuh ini, nanti gini, resikonya gitu. Ada aja yang muncul. Namun, kalau seperti itu terus, dipastikan apa yang menjadi tujuan kalian akan kalah dengan mindset tersebut. Modal itu pasti butuh dalam bisnis, tapi nggak semuanya langsung jutaan, puluhan, ratusan, hingga miliaran rupiah. Ada banyak yang bisa memulai usahanya butuh modal kurang dari 500.000 rupiah. Ada pula yang bisa bisnis dengan modal kuota saja. Sekali lagi, semua kembali pada diri kalian. Kalian punya pilihan untuk menentukan mau atau enggak. Udah, itu aja. Kata-kata ini memang sepele ya kelihatannya. Tapi kalau kita lakuin, imbasnya bisa merusak masa depan. Misalnya kayak kalian punya gaji sekitar 3 jutaan. Nah, karena punya mindset ini, kalian full penuhin gaya hidup. Nggak peduli itu cukup atau enggak, tapi kalian tetap aja maksain. Apa jalan keluarnya? Kalau nggak pakai kartu kredit ya berutang ke pinjol. Kan itu yang paling mudah. Nanti siapa yang susah? Siapa yang ngerasain tertekan? Kalian sendiri kan? Makanya ada satu kalimat yang menurutku relate banget dengan orang-orang bermindset ini. Godaan materialisme dan narsisme memang mampu mengundang pujian dari orang lain, tapi keuangan yang tidak stabil akan menjuruskan kamu ke jurang yang paling dalam. Menurut sejumlah penelitian, ada sekitar 96% populasi di dunia memiliki mindset ini. Alah, yang penting berpenghasilan cukup untuk makan. Itu aja waktunya udah susah banget ngaturnya. Tapi yang lucunya, mereka berharap tahun depan ada perubahan tanpa melakukan tindakan apapun. Gimana ya? Zaman sekarang tuh kalau nggak diimbangin sama usaha, sulit untuk berkembang. Apalagi inflasi terus naik. Nilai nominal uang terus mengalami penurunan.
Jangan tutup mata tentang hal ini, karena di masa depan uang Rp100.000 bisa saja tidak bernilai sama. Jadi kalau pengen kaya dan mapan, jangan terjebak di mindset yang membuat kalian tetap berada di lingkaran miskin ini. Cari tahu apa pekerjaan sampingan yang cocok dan fleksibel untuk kalian, setidaknya untuk menambah uang yang kalian tabung. Ini juga banyak banget terjadi, seperti halnya darah daging di mana menurut persepsi mereka, kaya itu termasuk keturunan. Anehnya lagi kalau garis keturunannya, mohon maaf, nggak ada yang mapan, orang yang memiliki cita-cita tinggi akan diremeh dengan kalimat, kamu nggak bakal bisa, keluargamu aja nggak ada yang kaya. Oh my god, kupikir orang-orang seperti ini tinggal di goa kali ya. Zaman udah modern kali, orang tua aja nggak batasin orang buat berjuang dengan mimpi masing-masing. Kenapa Anda yang menghakimi duluan? Emang boleh ya sekomentator itu? Oke, kembali ke topik. Semua orang mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi kaya. Nggak ada hubungannya sama garis keturunan. Tapi kalau kamu pun masih memiliki pemikiran yang sama, fix kamu udah tertular virus mereka dan nggak akan maju. Stop aja di sana biar aku yang kaya. Canda. Nabung itu nggak perlu banyak duit dulu baru bisa menyimpan sebagiannya untuk masa depan. Nggak gitu konsepnya. Yang penting kalian punya gaji, keinginan, niat, dan mau untuk merealisasikannya menjadi nyata. Itu rumusnya. Jadi buang jauh-jauh pemikiran tentang gaji naik dulu baru nanti bisa nabung. Sebisa mungkin belajar untuk menyisihkan uang sejak dini. Meskipun nilainya sedikit, tapi nggak masalah. Kalau udah niat dan terbiasa, nanti kalau ada rezeki lebih baru dinaiki nominalnya. Oke. Hanya ini yang bisa aku sampaikan tentang beberapa mindset salah tentang uang yang bisa memberikan manfaat untuk kalian. Semoga dengan video ini kalian bisa mendapatkan pengetahuan dan wawasan yang lebih luas lagi. Terima kasih udah mau nonton videonya. Tetap ikuti channel YouTube aku untuk bisa mendapatkan informasi menarik lainnya. Thank you.